and welcome to podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku dan bersama Miku Monik di sini. Apa kabar? Semoga aja masih baik-baik aja, sehat-sehat aja dong tentunya. Dan hari ini seperti biasa 30 menit ke depan Miku Monik akan ajak semua kita untuk berdiskusi tentang topik yang menarik, hangat dan tentunya dengan narasumber yang seru, of course ya. Dan hari ini kita kedatangan ya seseorang yang akan membahas tentang something yang really happening karena kita akan menuju pemilu 2024. Tentunya persiapannya udah sangat jor-joran dari tahun 2023 dan kira-kira apa saja sih yang akan dipersiapkan dan apa saja sih cerita-cerita menarik di balik persiapan menghadapi pemilu 2024 ini. Tentu aja udah tahu ya narasumbernya siapa kalau mau ngomong tentang pemilu ya adalah Ketua KPU Maluku. Siapa? Udah tahu kayaknya pastinya. The one and only ada Bapak Syamsul Rifan Kubangun. Halo Pak. Kurang provinsinya. Oh, ulang ya, kita perkenalan ulang. Ketua KPU Provinsi. Ulang ya. Ketua KPU Provinsi Maluku. Iya. Ada Bapak Syamsul Rifan Kubangun. Yeay. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Monik. Monik sehat juga. Sehat. Di hadapan Bapak harus sehat sih sepertinya. Nah, hari ini kita akan bahas nih Pak tentang KPU akan bercerita seru atau serius. Oh iya. Jadi mau seru atau serius nih Pak? Ya seru atau serius berarti SS ya. Berarti harus melintasi Gunung SS. Gunung SS di Seram. Kebetulan nih dari Seram juga nih saya. Kita ke Gunung SS. Seru atau serius? Tapi udah lihat ya pembawanya beliaunya udah kayak gini pasti. Yaudah deh pasti seru. Ya udah kita akan bahas nih Pak tentang pertama-tama ini pasti sibuk banget selaku Ketua KPU Provinsi Maluku. Tentunya akhir-akhir ini sibuk banget nih. Betul. Bapak sibuknya apa aja nih saat ini? Ya ini kan sudah tahapan ya, bukan tatapan lagi ya. Sudah tahapan, masuk tahapan. Kalau sudah bukan masuk tatapan, tapi jangan sampai ratapan. Jadi sudah masuk tahapan. Ya, tahapan itu berarti berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Sudah ada peluncuran, sudah ada peserta pemilunya, penetapan, sudah kemudian ada pencocokan dan penelitian untuk pemutiran data. Monik udah dicoklit belum? Udah. Saya sama Papa udah. Kita adalah warga negara yang sangat taat kepada pemerintah. Jadi ya banyak agenda tahapan yang sebenarnya sudah masuk hampir setengah tahapan yang kita laksanakan dan alhamdulillah sampai hari ini masih keadaannya sehat, kuat. Karena kita di KPU itu harus bekerjanya sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan tentu sepenuh waktu. Karena kita kan punya integritas 24 jam. Betul. Jadi kerjanya 24 jam, gak ada liburnya. Betul. Kalau mau diceritain nih, Pak, kalau dalam judul A Day in My Life as Ketua KPU Provinsi Maluku. Nah, kira-kira kalau A Day in My Life kalau dibikin vlog, kira-kira kesibukan Bapak dari pagi sampai malam sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku itu apa aja Pak? Dari mulai bangun tidur, persiapan kemana kan? Ya. Gimana Pak? Ini apa ya? Apa istilahnya ya seperti manusia biasa aja. Paling kan kalau capek harus istirahat, harus tidur gitu. Kalau misalnya lapar ya harus makan. Apalagi kalau misalnya tadi kalau lelah ya kita harus istirahat gitu. Kalau kita mau bekerja ya kita bekerja. Kalau ada waktunya kerja kita kerja. Jadi ya kehidupan sebagai penyelenggara pemilu seperti itu. Jadi ya biasa lah, normal seperti manusia biasa. Tapi ya biasanya harus ke kantor. Kemudian sebagai ketua KPU memang berbeda ya dengan yang lain karena tugas ketua KPU itu ada banyak juga. Jadi harus mengkoordinir, mengendalikan. Ya biasa lah karena ya kadang-kadang ketua KPU itu juga ada curhat-curhatnya. Seperti sekarang pemirsa curhat bersama Monika sih Pala di sini di Ruang Miku. Pengen tahu dong Pak, mungkin jadi ketua KPU Provinsi Maluku sekarang apalagi menghadapi pemilu 2024 ini pasti diundang banyak media untuk sharing, untuk mengedukasi seluruh masyarakat Provinsi Maluku terutamanya. Ini lebih sibuk ya pastinya ya Pak ya. Ini lebih kerasa nggak udah mau jadi artis gitu Pak?
Karena udah sering dipanggil untuk jadi narasumber yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Ya, kira-kira cocok nggak jadi artinya? Kalau diperhatikan sih nggak bisa sih Pak. Karena ada orang bilang seperti Radian katanya ya. Oh, Radian, siapakah dia? Saya nggak tahu Radian itu siapa gitu. Tapi ya saya syukuri ya dalam kehidupan, dan hari ini tepat ya tanggal 20 Maret itu saya di periode kedua di tahun 2019 saya diambil sumpah, dilantik menjadi anggota KPU provinsi di periode keduanya. Jadi saya pernah di 2014 sampai 2019, kemudian lagi di 2019, dan hari ini tepat loh usia jabatan saya dilantik, dan saya merasa bersyukur hari ini diundang oleh podcast Ruang Miku pas tepat di hari keempat tahun saya diambil sumpah menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku, dan ya ini tinggal 1 tahun lagi ya menjalankan tugas dan amanahnya. Mudah-mudahan bisa, kalau bahasanya harus husnul khotimah, bisa berakhir dengan baik ya gitu. Monik. Wah, 4 tahun menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku sampai saat ini ya. Waktu 2014-2019 saya menjadi anggota, kemudian di 2017 ada karena ketua KPU-nya waktu itu wafat, kemudian diganti, dan saya diamanahkan menjadi ketua. Jadi sejak itu saya menjadi ketua di 2017. Yang Monik ketemu sama saya itu. Oh, oke. Bapak ini behind the scene aja lah Pak. Pas pilkada maksudnya. Iya, itu masih saat itu jadi anggota ya Pak ya? Enggak, itu udah ketua. Udah ketua. Monik baik. yang wawancara. 2018 betul. Monik kan yang wawancara waktu itu kan. Iya, betul. Baik. Jadi ya kita syukurilah berkat yang diberikan Tuhan, dan ya tadi kita jalani sesuai dengan apa yang kita yakini, bahwa tugas-tugas kita lakukan dengan sepenuh hati tadi, sepenuh jiwa, dan tentu dengan sepenuh waktu. Yang paling berat menjabat sebagai ketua KPU Provinsi Maluku tuh, tugas yang paling berat sampai saat ini tuh kira-kira apa sih Pak? Nah kalau berat-berat sih banyak sih, kalau berat-berat ya. Tapi kalau berat itu kalau ditanggung bersama itu kan akhirnya menjadi ringan. Jadi ibaratnya karena kerja-kerja KPU itu ya kolektif kolegial ya. Jadi tidak ada kayak semacam kepala kantor misalnya, atau kepala apa namanya, tapi kan kita hanya mengkoordinir, jadi ketua dan anggota. Jadi kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Nah jadi ya tugas saya ya bagaimana memimpin rapat pleno, kemudian mengendalikan tugas-tugas divisi, kan ada divisi-divisinya teman-teman di anggota. Kemudian ya saya harus bertindak sebagai kelembagaan, bertindaknya ke dalam dan keluar. Nah itu tugasnya ketua. Jadi bertindak ke dalam dan keluar. Jadi ya seperti ini, ada tugas yang diundang oleh TVRI ya, secara kelembagaan diundang ya, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik. Jadi begitu tugas-tugas. Jadi kalau beban berat secara spesifik ya banyak, tapi paling tidak kita ya berbagi lah. Jadi jangan ditanggung sendiri. Jadi begitu. Baik. Nah kalau tadi itu berat. Nah kalau misalkan yang ringan, yang sukanya atau yang tidak pernah dilupakan mungkin ya sebagai selagi menjabat menjadi ketua KPU Provinsi Maluku, kira-kira apa? Tentu ketua tadi yang saya bilang, dia harus bertindak ke dalam dan keluar, dan tentu keluar itu ya dia juga harus mampu mengkomunikasikan sebagai satu kelembagaan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Jadi misalnya kan ada forum-forum komunikasi pimpinan daerah, ada juga pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi banyak hal yang kita lakukan, terutama sebagai ketua ya. Jadi ya jadi kita kalau menyangkut dengan ya tadi ya paling tidak beratnya sama dipikul, ringannya sama dijinjing. Jadi kita sama-sama, jadi pola komunikasi kita juga harus betul-betul baik dengan semua orang lah, paling tidak. Karena kita tadi sebagai ketua bertindak ke dalam dan keluarnya itu. Oke, baik. Luar biasa. Nah, kita akan kembali lagi nih Pak untuk ngobrol-ngobrol tentang
Di segmen selanjutnya ini kita mau cari tahu nih seperti apa tahapan persiapan pemilu 2024 yang akan berlangsung di Maluku, dan udah masuk tahapan coklit. Tadi udah dimulai pada 12 Februari juga 2023. Seperti apa keseruannya sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku menyiapkan seluruh persiapan menuju pemilu 2024 ini? Tetaplah bersama kami di podcast Ruang Minggu.